Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Ya, berjumpa kembali dengan saya, ya, Pak Farhan. Ya, semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat, ya, dan bisa belajar dengan baik pada kesempatan kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang peluang. Ya, materi lebih spesifiknya adalah ruang sampel dan titik sampel, ya. Apa itu? Nanti kita akan lihat pembahasannya. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Ya, ya ini ruang sampel. Ya, ruang sampel adalah tempat meletakkan segala kemungkinan yang terjadi. Yang namanya juga ruang ya. Ruang itu kan tempat ya. Jadi ini cuman ruang kosong aja ya, tempat kosong ya, dimana nanti kita akan taruh ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada ruang tersebut ya. Ya, kemungkinan yang terjadi itu adalah ya kita sebut di sini adalah titik sampel. Ya, titik sampel itu secara definisi segala kemungkinan yang terjadi. Ya, kemungkinannya ada apa aja sih yang mungkin terjadi. Nah, itu nanti kita masukin ke dalam ruang sampelnya. Ya, dan sampel ya, kalau kalian pernah dengar, sampel itu adalah bagian yang akan diteliti. Gitu aja. Oke, next. Nah, di sini kita pakai medianya koin ya. Ada koin. Nah, uh, gini deh. Jadi kalau ada satu koin, ya, saya nggak bawa koin lagi. Gimana ya? Ini nggak ada koin deh. Ya. Jadi kalau ada satu koin, koin itu kan ada angka, ada bagian angka, ada bagian gambar. Nah, maka untuk satu koin itu dia punya ruang sampelnya ada dua doang. Cuman ada dua. Dimana kemungkinan yang terjadi atau titik sampelnya ya juga ada dua. Ya, bisa jadi muncul angka atau bisa jadi muncul gambar. Gitu. Ya. Jadi ya untuk satu koin ya ruang sampelnya ada dua dan titik sampelnya juga ada dua. Tidak mungkin ya titik sampel itu akan lebih banyak daripada ruang sampelnya. Pasti ngepas ya. Ya, itu satu koin. Nah, sekarang kalau dua koin. Kalau tadi satu koin kan ada dua ruang. Nah, kalau dua koin ya berarti ada 2 kali 2 ya. 2 kali 2 berapa? Ya 4 hasilnya. 2 kali 2 ya hasilnya 4. Ya, maka ada 4 ruang kosong. Ya, ada 4 ruang kosong yang nanti kita isi dengan titik sampel. Ya, di sini saya tuliskan ada angka, ada gambar ya, menurun dan ada angka dan gambar juga di sisi mendatarnya. Nah, dari dua ini kita kombinasikan. Ya, angka ketemu angka, angka ketemu gambar, gambar ketemu angka, gambar ketemu gambar. Maka ini yang di dalam ini yang kita tuliskan ini adalah titik sampel. Ya, titik sampelnya ini ya. Ada angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar gambar. Ya, jadi ada 4. Ada 4. Titik sampelnya. Nah, sekarang kalau koinnya ada 3. Kira-kira kalau koinnya 3, ruang sampelnya berapa? Hah? 6. No. No. Tidak, bukan 6. Kita lihat. Nah, kalau 3 koin, itu ruang sampelnya justru ada 8. How come? How it possible? Bagaimana? Kok bisa gitu kan? Ya, kalau 2 koin benar 4. 2 kali 2.
Tapi kalau 3 itu justru 8. Bukan 6. Bukan. Ya, jadi yang namanya ruang sampel itu harus dikali. Ya, jadi koin pertama kan ada 2 ruang sampelnya. Koin yang kedua ruang sampelnya juga 2. Koin yang ketiga ruang sampelnya juga ada 2. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 2 kali 2. Ya, hasilnya ya 8. Ya. Terus titik sampelnya apa aja ya? Ini kita isi di sini nih. Ada angka, ada gambar, ada ya yang mendatar angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Kemudian kita kombinasikan, maka ada 8 kemungkinan ya, 8 kemungkinan kejadian yang bisa kita perhitungkan. Ya, di sini ada angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, dan seterusnya sampai gambar-gambar-gambar. Seperti itu. Ya. Ya, jadi bukan 6 ya, tapi 8. Kalau 3 koin bukan 6 ruang sampel, tapi ada 8. Ya. Terus sekarang gini, saya kasih pertanyaan ya. Nah, kalau ada 3 koin ya, 3 koin dilempar secara bersamaan, maka berapa banyak cara, ini saya minta cara ya, kita belum belajar peluang, belum main ke peluangnya, belum, masih ke caranya, cara mendapatkannya berapa ya. Dari 3 koin yang dilempar secara bersamaan, maka berapa banyak cara kita mendapatkan gambarnya ada 2. Gambarnya ada 2. Muncul gambar 2 gambar. Sekarang tinggal kita lihat aja. Mana nih dari ke-8 ini yang punya gambarnya ada 2. Muncul gambar 2. Ini bukan. Yang ini, ini angkanya ada 2. Ini juga angkanya ada 2. Yang ini, ya. AGG, ini 1. Gambarnya ada 2. Terus ini, no, kan. Yang ini, ini juga iya, gambarnya ada 2. Terus, nah, GGA, ya. Jadi, ada 3 cara untuk mendapatkan gambarnya 2 yang muncul ya, yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka ya. Jadi seperti itu ya. Pertanyaannya nanti saya akan pertanyakan seperti ini di ujian ya. Berapa banyak sih kemungkinan untuk mendapatkan ya 2 gambar dari 3 koin yang dilempar secara bersamaan ya. Kalau saya tanya cara ya berarti nanti ya bukan peluang. Kalau peluang nanti ada pecahannya ya. Kalau cara ya ada berapa? Di sini ada 3. Saya tanya lagi misalkan berapa banyak cara untuk mendapatkan ya gambarnya muncul gambar semua. 3 dari 3 koin yang dilemparkan muncul gambar semua. Ya kalau gitu ya cuman ada 1 cara. Ya, dari ke-8 ini yang muncul gambar ketiganya cuman ada 1. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya sedikit lebih sulit ya. Masih tentang cara. Berapa banyak cara ya untuk mendapatkan gambar minimal 2. Ada kata minimal di sini. Ingat, kalau ada minimal ya, berarti paling sedikit 2. Lebih dari 2 boleh, nggak ada masalah. Ya. Minimal 2 ya, berarti kan tadi AGG itu 1. Masuk kan? Karena saya minta minimal gambar 2 lah. Terus GAG masuk. GGA masuk. Ya, ini baru gambarnya 2. Karena saya minta minimal 2, berarti kalau gitu lebih dari 2 boleh dong. Boleh.
Ya berarti yang GGG itu juga masuk. Berarti ada 1, 2, 3 dan ada 4. Ya berarti banyak cara untuk mendapatkan gambar minimal 2 yang muncul. Maka itu ada 4 cara. Ya bisa jadi di AGG, GAG, GGA atau GGG. Ya berarti ada 4. Baik, semoga bisa dipahami ya. Berikutnya kita punya media berupa dadu. Oke, dadu ya kita lihat. Dadu kalau cuma satu ya berarti kan dia sisinya ada 6 ya. Ada depan, ada belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ada 6. Ingat mata dadunya kan ada dari mata 1, mata 2, mata 3 sampai mata 6 kan gitu ya. Ya titik sampelnya juga ya ada mata 1, mata 2 sampai mata 6. Ya ada 6 ruang sampel dan titik sampelnya dari 1 sampai 6. Itu. Nah, sekarang kalau saya tanya nih. Ini kita masih belajar cuman menghitung caranya ya, belum sampai ke peluang. Sekarang berapa kemungkinan ya, berapa banyak cara untuk mendapatkan ya muncul mata dadu itu genap. Mata dadunya genap. Berapa sih banyak cara untuk mendapatkan mata dadunya genap dari sebuah dadu yang dilemparkan? Ya, dilemparkan sebanyak sekali aja. Ya, kalau dilemparkan sekali dadu, kita lempar, kemudian ya, nah kita hitung berapa banyak cara untuk mendapatkan muncul dadu bermata genap. Nah, di sini yang genap ya berarti 2, 4 dan 6. Berarti ada 3 cara ya. Ada 3 cara untuk mendapatkan ya mata dadunya yang muncul bermata genap. Ya. Nah, itu angka 2, mata dadu 2, mata dadu 4 dan mata dadu 6. Gitu. Oke. Sampai sini bisa dimengerti ya. Terus berikutnya kalau saya tanyakan lagi, ini masih satu dadu. Ya. Kalau cara untuk mendapatkan mata dadu yang berkelipatan 3. Ya, berkelipatan 3. Berarti yang muncul siapa aja? Ya, yang muncul adalah 3 atau kita dapat yang 6. Berarti ada berapa? Ya, ada 2. Ya, ada 2. Ada 2 mata dadu yang berkelipatan 3. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi dari satu dadu aja kita bisa dapat pertanyaan banyak nih ya. Dari satu dadu. Nah, kalau sekarang 2 dadu. 2 dadu. Ruang sampelnya berapa? Ya, ruang sampelnya bukan 12. Ya, bukan 2 kali 6, bukan. Bukan. Ya, ingat tadi kalau koin ya 3 koin kan berarti satu koin itu dia punya 2 ya, punya 2 ruang. Satu koin lagi 2 ruang, satu koin lagi 2 ruang, berarti 2 kali 2 kali 2 8. Nah, kalau dadu, satu dadu itu 6, maka 2 dadu ya dadu pertama 6, dadu kedua juga 6. 6 kali 6. Total ada 36. Ya. Ada 36 ruang sampel yang bisa kita dapatkan. Ya, bukan 12. Bukan 12, yaitu hasilnya 36. Ya. Oke. Ini titik sampelnya ya tinggal kita ini aja kombinasikan ya. Ini yang atas dadu yang pertama, yang berikutnya dadu yang kedua. Ini tinggal kita kombinasikan ya, dapatnya nanti ya titik sampelnya 1 dengan 1, 1 dengan 2 dan seterusnya sampai 6 dengan
6. Seperti itu. Ya. Pertanyaan yang mungkin saya keluarkan untuk 2 dadu itu nanti bisa jadi coba cari berapa banyak cara untuk mendapatkan jumlah, ya, jumlah dari 2 dadu itu hasilnya 5. Ya, dari 2 dadu yang dilemparkan secara bersamaan sebanyak sekali. Ya. 2 dadu dilemparkan sebanyak sekali, ya, maka berapa banyak cara sih untuk mendapatkan jumlah dari kedua dadu itu adalah 5. Berarti siapa aja yang jumlahnya 5? Iya, 1 dengan 4. Oke, betul. Terus 2 dengan 3, good. 3 dengan 2, sip. Dan 4 dengan 1. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 4. Berarti ada 4 cara, ya, atau 4 kemungkinan kita mendapatkan jumlah dari kedua dadunya adalah 5. Oke, bisa dimengerti? Ya. Dan seterusnya. Nanti kalau jumlahnya berapa, ya, ini tinggal kita hitung aja nih, mana aja sih yang jumlahnya sesuai dengan yang diminta. Kayak gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami untuk pelajaran kita kali ini. Ini ada PR buat kalian. Ya, kita lihat. Nah, ini. Nah, cuman 1 aja PR-nya. Ya, nggak usah banyak-banyak. 1 nomor aja. Ya, dari ada A, B, dan C. Ya, coba dikerjakan. Ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya saya bahas, ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada kurang mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.